berbagi tips gimana caranya bersihin pintu dan kusen jendela yang penuh noda, penuh debu biar kinclong. Hai guys, di video kali ini aku mau share kegiatan kembali ya, share tips gitu. Ini pertama-tama ini aku kasih lihat ke kalian, itu pintu ini itu debunya tuh dan nodanya tuh banyak banget. Yang namanya pintu itu adalah rawan banget sama yang namanya kotor karena memang aktif banget kita pakai keluar masuk gitu guys. Terlebih kita punya bocil yang sedang aktif, apalagi banyak anak-anak yang main, itu rawan banget sama yang namanya kotor. Dan ini kalian bisa perhatikan, ini aku lagi ngecek tingkat ketebalan yang lagi nempel debunya itu di pintu. Itu minta ampun banget kotornya guys. Dan jujur terakhir kali aku ngebersihinnya ini aku lupa, yang jelas itu udah lama banget aku nggak ngebersihin, makanya nempel banyak gitu ya di pintu ini. Dan ini juga di bagian kusen-kusennya, di bagian dekat kunci itu banyak juga noda-noda yang nempel gitu guys, dan itu kelihatan jorok dan sangat memalukan begitu guys. Tak lupa aku juga perhatikan di bagian kusen pintu ini guys, dan ini juga nampaknya tuh kotor banget. Aku juga bingung kenapa bisa sampai sekotor ini di bagian pintu ini guys. Terus ini aku juga lanjut ke bagian jendelanya ini, yang memang jujur itu adalah jarang banget kesentuh di bagian spot yang ini. Kalian juga harus jujur ya, kalian juga pasti jarang banget ngelihat dan ngelirik di bagian spot yang ini. Pasti ada memang di titik-titik tertentu rumah kita itu jarang banget kita perhatikan, jarang banget kita sentuh untuk ngebersihinnya. Aku juga bukannya nggak pernah ngebersihin, tapi memang jarang aja begitu, jarang aja itu kelihatannya seperti ini kotornya. Gimana nggak pernah gitu ya, itu parah banget kalau selama membangun kita sama sekali nggak pernah ngebersihinnya. Kebayang gimana kotor dan joroknya ya, aku aja yang jarang begini kotornya ya. Makanya ini aku langsung inisiatif, pertama-tama aku siapkan kemoceng untuk aku pakein lap dan bersihin terlebih dahulu. Terus ini aku juga siapkan spons cuci piring gitu. Terus lanjut lagi ini aku siapkan sunlight cuci piring, sabun cuci piring ini maksudnya ya, untuk aku pakai bersihinnya juga. Dan tak lupa juga aku siapkan kanebo karena nanti aku juga harus lap terakhirnya. Dan ini aku siapkan gayung yang berisi air. Terus ini aku juga siapkan celing pembersih kaca sebagai tahap terakhirnya nanti biar lebih celing kinclong gitu guys nantinya. Setelah alat dan bahan semuanya aku siapin, lalu ini aku lagi nyampurin sabun sunlight ini ke dalam wadah yang berisi air ini. Lalu nanti aku aduk-aduk biar nantinya itu tinggal dipakai aja, tinggal diaplikasikan aja nanti ke pintu dan kusen jendelanya itu guys. Dan sekarang aku lagi bersihin pintunya ini itu pakai kemoceng ini ya, dan aku harus bersihin semuanya. Dan aku pikir ini itu harus bersih setelah aku pakai kemoceng ini, debunya itu langsung pada minggir gitu, tapi ternyata enggak guys. Ini kalian bisa perhatikan debunya ini masih nempel sebenarnya ya. Dan aku udah duga dari awal itu, makanya udah aku siapin bahan-bahan yang aku mau pakai bersihinnya ini guys, karena ini udah membandel aja gitu debunya nempel di sini. Setelah aku lap-lap semuanya, langsung aku mau aplikasikan campuran salek sama air yang udah aku aduk-aduk tadi itu, dan udah aku cuci-cuci aja sekarang, ibaratnya kayak cuci piring gitu loh guys. Tinggal kita gosok-gosok aja seperti ini nih guys. Ya udah, kalian bisa perhatikan seperti ini, noda-noda dan debu-debunya itu kelihatan nampak banget nyata. Ayo nih, siapa di antara kalian yang belum pernah sama sekali cuci jendela, cuci pintu? Ngaku ya. Ini aku kasih tahu kalian tipsnya seperti ini guys. Kalian boleh contek deh. Mudah-mudahan kalian bisa terinspirasi dengan kalian menonton channel aku ini. Dan buat kalian yang belum support channel aku ini, bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini biar berkembang dan lebih maju dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Di channel aku ini insya Allah kalian akan termotivasi dan terinspirasi yang mungkin kalian itu tak terpikirkan sama sekali. Ada beberapa hal-hal kecil yang bisa aku share ke kalian. Semoga apapun yang aku share di channel aku ini bisa bermanfaat untuk kalian. Next, sekarang aku lagi bersihin kusen pintu ini guys, dan itu harus banget dibersihkan. Apalagi di bagian kusen pintu ya, itu paling rawan banget. Kita misalkan ada bocil, ada anak-anak yang main, yang namanya kalau keluar masuk itu wajib deh itu yang namanya megang kusen pintu ini nih guys. Kalian itu jangan hanya mencuci piring saja pakai sunlightnya ya, pakai juga untuk mencuci dan membersihkan peralatan dan perlengkapan rumah kita yang lainnya, seperti kusen jendela, kusen pintu, atau mungkin perlengkapan yang lainnya juga boleh dipakai sunlight itu.
Dan sekarang aku ke bagian kusen jendela ini ya. Pertama-tama aku harus lap dulu pakai kemoceng ini biar meminimalisir debu yang nempel di kusen ini nih guys. Terus kemudian ini aku lagi gosok-gosok kembali pakai campuran sunlight itu. Dan udah kayak kita nyapu, bukan nyapu ya, kayak kita ngepel, bukan ngepel juga, kayak kita cuci piring dah maksudnya gitu ya guys. Ya udah digosok-gosok seperti ini sampai benar-benar kita merasa yakin debunya itu udah pada minggat begitu guys. Sebenarnya kalau kita punya inisiatif dan kreativitas yang tinggi dalam membersihkan rumah, ada banyak banget yang harus kita kerjakan, banyak banget yang harus kita bersihkan. Ada beberapa spot yang memang jarang tersentuh, itu bisa kita lirik, bisa kita perhatikan untuk kita bersihkan. Tapi tak jarang juga orang yang berkomentar, ya udah ngapain juga dibersihkan hal-hal yang seperti itu, yang penting tempat tidur bersih, piring bersih, dapur bersih, alat perabotan memasak-masaknya bersih. Ya udah ngapain repot-repot ngebersihin hal-hal yang sepele seperti itu. Tapi beda halnya orang yang suka banget sama bersih-bersih rumah. Hal sekecil ini itu bisa menjadi beban ketika itu tidak dibersihkan guys. Ayo kalian di tim yang mana? Tim 1 apa tim 2? Tim 1 itu yang menyepelekan hal-hal kecil untuk tidak dibersihkan. Tim 2-nya itu hal-hal kecil itu penting banget untuk dibersihkan. Komen di bawah ya, tim 1 apa tim 2? By the way, ini aku lagi masih tahap membersihkan kusen jendela ini ya guys. Ini aja itu udah kelihatannya itu bersih banget kelihatannya, apalagi nanti di tahap penggunaan celing seperti ini nih guys. Sekarang ini lagi tahap penggunaan celing di bagian pintunya terlebih dahulu, lalu kemudian nantinya aku tahap terakhir itu di bagian kusen jendelanya ini. Ini adalah pengaplikasian semprot pertama, lap pertama pakai kanebo. Ini aja kelihatannya itu udah nampak banget kinclong begitu guys. Oh iya, aku lupa ngasih tahu ke kalian, ini pintu bahannya dari triplek gitu loh guys. Tapi aku nggak tahu jenis triplek apa yang ini. Tapi yang jelas itu kita dengan sangat mudah untuk bisa membersihkannya. Mungkin kalau sekarang udah nggak ada lagi jenis triplek yang seperti ini nih guys. Pada bagus-bagus tuh pintunya yang sekarang. Tapi daripada mungkin terlalu banyak ukiran, terlalu banyak aneh-anehnya gitu ketika ada noda dan debu yang nempel, agak rumit gitu ya ngebersihinnya. Dan sekarang aku ke tempat yang terakhir, yaitu kusen jendela ini nih guys. Ini adalah tahap yang terakhir. Aku lagi pakai celing yang ini nih guys. Tuh kalian bisa perhatikan tuh udah maksimal banget menurut aku hasilnya. Makanya aku ini rekomendasiin ke kalian, wajib banget stok yang namanya celing ini di rumah kalian. Karena tidak hanya kaca tapi juga bisa kita gunakan untuk di meja, di kusen, di pintu. Itu banyak dah pokoknya manfaat celing ini. Dan tara, ini hasilnya. Daripada yang tadi itu kotor banget, sekarang itu lumayan celing, lumayan bersih gitu guys. Dan alhasil kita menjadi bahagia kalau rumah kita itu bersih. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga terinspirasi dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you next video.